lanjut. Sekarang kalau di segitiga yang kalian pelajari, yang biasa saja ada segitiga istimewa ya. Segitiga istimewa misalnya segitiga siku-siku, kemudian segitiga sama kaki, kemudian segitiga sama sisi, kemudian ada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, itu adalah segitiga istimewa. Nah, pada segitiga bola pun dikenal segitiga istimewa. Ya, segitiga bola istimewa yang pertama itu boleh disebut segitiga bola busur kutub. Nah, kenapa dia istimewa? Yang pertama adalah pada segitiga ini. Nah, ini kita lihat gambar ini dulu ya. Pada segitiga ini perhatikan, ini yang namanya segitiga bola. UZK. Ini segitiga bola. Segitiga bola busur kutub. Kenapa? Perhatikan bahwa ujungnya adalah kutub. Ya, ini lingkaran besar. UK ini adalah busur dari lingkaran besar. Kemudian bermuara di kutubnya, kutub Z. Kutub dari lingkaran besar ini. Karena lingkaran besar pasti punya kutub ya. Kemudian ini pasti lingkaran meridian. Setengah lingkaran meridian seperti ini. Dibentuk dari setengah lingkaran meridian. Maka ini adalah segitiga bola istimewa. Kenapa? Karena sudut Z ya, atau sudut theta ini sama dengan sudut theta ini, UK. Panjang busurnya, harusnya panjang busur kan sama dengan sudut pusat nih. Tapi untuk segitiga bola busur kutub, panjang busurnya sama dengan sudut pada permukaan bola ini, sudut theta. Busur yang lain besarnya 90 derajat. Busur yang lain besarnya 90 derajat. Sudut ini, karena ini tegak lurus, ini pasti 90 derajat juga. Ya, jadi kalau kita lihat segitiga yang sebelah kiri ini kutubnya, ini lingkaran besarnya, ini sudut pusat theta, ini sudut busur theta, ini sudut bolanya theta, ya. Ini 90 derajat, ini siku-siku. Nah, ini adalah segitiga bola istimewa yang pertama, ya, segitiga bola busur kutub. Kenapa harus dimunculkan? Karena segitiga bola busur kutub sangat kepake. Sangat kepake di mana? Sangat kepake di tata koordinat bola. Jadi kalian harus kenal dulu dari awal nih. Segitiga bola busur kutub. Oke? Bisa dipahami ya konsep ini. Kemudian kita lihat aturan sinus dan aturan kosinus. Pada segitiga datar ada aturan sinus dan kosinus. Maka pada segitiga bola pun kita mengenal aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus bagi segitiga bola ini, ABC, adalah sin A per sin A sama sin B per sin B sama sin C per sin C. Di mana yang atas adalah panjang busur, yang bawah adalah sudut segitiga bolanya. Ya, yang saling berhadapan. Kalau ini A, sudut segitiga bola, maka busur yang ada di hadapannya adalah A kecil. Sin A kecil per sin A. Dibalik juga boleh sebenarnya. Ini adalah aturan sinus. Aturan kosinusnya bentuknya seperti ini. Ya, Bapak nggak akan turunkan rumus ini. Sebenarnya bisa saja diturunkan, cuma ya mendingan nggak usah karena cukup panjang ya. Jadi kita terima saja rumus jadinya. Kosinus A ini busurnya. Kosinus A yang ini akan ketemu di ujung sini adalah kosinus A saling berhadapan. Ya, perhatikan ini dan ini saling ketemu, cos dan cos. Kemudian tengahnya cos dan sin. Cos B cos C, sin B sin C. Ya, ini adalah sisi yang lain, sisi busur. Artinya aturan kosinus ini ingin bicara bahwa dengan 3 sudut, ya, kalau saya punya 3 busur A, busur B, busur C, maka saya bisa dapat sudut A. Nah, gitu ya. Atau B dan C mengapis sudut A. Perhatikan, busur B, busur C mengapis sudut A. Maka saya bisa dapat panjang busur di depannya. Kira-kira itu. Ada 2 variasi lagi dari rumus ini. Silakan kalian tinggal atur cos A ini ya. Maka bisa juga bikin cos B, di bawahnya lagi cos C. Silakan ini yang ikuti aturan rumus ini ya. Nah, kemudian ada lagi rumus lain yang disebut analog rumus kosinus dan rumus 4 bagian. Ya, sama seperti segitiga di bidang datar ada banyak sekali rumus. Ada rumus setengah sudut, ya, ada rumus sudut rangkap, ada rumus macam-macam. Nah, sekarang ini pun sama. Ini analog rumus kosinus ya, sin A cos B sama dengan cos B sin C, sin B cos C cos A. Rumus ini punya 5 variasi. Oke, rumus 4 bagian bentuknya begini, nanti kalian
ulang-ulang ya menulisnya supaya bisa. Ada 5 lagi variasi dari rumus ini pakai kotangan. Cos A cos C, sin A kotangan B, sin C kotangan B. Ini rumus-rumus. Tapi kalau rumus ini jarang digunakan ya, rumus 4 bagian jarang digunakan. Yang sering digunakan yang sebelumnya tadi. Nah ini, aturan sinus, aturan kosinus. Ini akan sering kita pakai pada rumus-rumus segitiga bola. Kalau ini sekedar tahu saja. Ya, rumus setengah sudut juga ada bagi segitiga bola, ini bentuknya. Silahkan kalian pelajari nanti.